Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diananta dan pusatnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai pada spoiler filmnya. Tapi sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengatakan kepada kalian untuk menonton filmnya secara langsung. Karena pengalaman menonton film secara langsung memiliki pengalaman yang lebih maksimal. Film diawali pada tahun 1990, di mana Christopher McCandless atau yang biasa dikenal dengan Chris akhirnya lulus dari Universitas Emory yang berada di negara bagian Atlanta, yang juga dihadiri oleh kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya bernama Karen McDonald dari Virginia. Setelah merayakan kelulusan tersebut, mereka kemudian langsung menuju restoran untuk makan bersama. Di tengah momen itu, Chris selalu mengatakan bahwa ia diterima pada jurusan hukum di Universitas Harvard, yang mana Chris tentu mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya yang kaya raya itu, di mana ayahnya merupakan seorang pegawai NASA, sedangkan ibunya adalah seorang panitera di sebuah kedirgantaraan Amerika. Setelah makan bersama, Chris kemudian diantar menuju apartemennya, sedangkan kedua orang tua dan juga adiknya kembali ke Virginia. Saat itu juga, Chris langsung berencana untuk menghilangkan dirinya dengan mendonasikan semua uangnya yang berjumlah $24.000 kepada sebuah yayasan dan menggunting semua kartu identitasnya demi menghilangkan jejaknya. Jadi kenyataan bahwa ia diterima di Universitas Harvard sebelumnya hanyalah kebohongan semata agar ia tidak bisa dideteksi dan bisa berkelana menuju Alaska. Chris sangat menginginkan hal tersebut karena didasari oleh rasa kekecewaannya atas kepalsuan orang tuanya yang selalu mengandalkan materi dalam mengukur kebahagiaan dan berbagai hal, sehingga Chris lebih memilih untuk menggantungkan dirinya pada alam demi mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat itu juga Chris langsung berangkat dengan mengendarai mobilnya, yaitu Datsun tua, dan hanya membawa saku seperlunya, buku bacaan serta buku diary untuk menulis setiap momen yang ia lalui. Tanpa disangka-sangka, saat ia beristirahat pada malam hari, ternyata ada banjir bandang yang menerpa mobilnya hingga rusak, sehingga keesokan paginya Chris memulai perjalanan yang sesungguhnya. Chris meninggalkan mobilnya itu serta membakar semua sisa uangnya dan mulai mengandalkan apa yang alam punya. Tepat pada bulan Juli tahun 1990, Chris akhirnya sampai di Arizona. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp atau Alexander Gembala Super, dengan tujuan agar tidak ada satupun orang yang bisa melacak perjalanannya. Dan pada saat itu juga, tepat setelah 2 tahun perjalanannya, orang tua Chris tak kunjung terima kabar dari anaknya itu, sehingga mereka pergi menuju Atlanta untuk menjenguknya. Namun nihil, mereka terpaksa harus kembali lagi karena di sana tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Chris. Sebulan setelahnya, Chris kemudian bertemu dengan Rainy dan Jane, yaitu sepasang kekasih yang memberikan tumpangan. Mereka kemudian bermalam bersama dan banyak menghabiskan waktu dengan cerita dan bermain di pinggiran pantai. Namun sayangnya keesokan harinya Chris justru pergi begitu saja dan terus melanjutkan perjalanannya sembari menemukan teman dan pengalaman baru. Hingga akhirnya Chris pun bekerja di sebuah lahan pertanian yang dimiliki oleh Wayne Butterbrook sebagai pemanen gandum. Di sana ia juga banyak menceritakan tentang obsesinya yang akan dan ingin pergi ke Alaska. Namun tidak bertahan lama, Chris harus berhenti dari pekerjaannya karena Wayne ditangkap oleh polisi akibat kasus sebagai seorang buronan. Dan akibat peristiwa itu, Chris terpaksa berhenti bekerja dan melanjutkan lagi perjalanannya hingga sampai ke Sungai Colorado. Chris kemudian membeli sebuah kayak menggunakan hasil uang di lahan pertanian Wayne. Dan untuk keesokan harinya, Chris dengan segera minta izin kepada petugas keamanan sungai agar ia bisa mengarungi Sungai Colorado. Namun karena tanpa adanya pengalaman dan juga kartu identitas yang tidak jelas, petugas pun melarang Chris untuk mengarungi Sungai Colorado, sehingga Chris dengan diam-diam akhirnya nekat untuk memberanikan diri menyusuri setiap aliran sungai itu. Meskipun terus dikejar-kejar polisi, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Chris kembali menggunakan sisa uangnya dari bekerja di pertanian milik Wayne untuk bertahan hidup dan membeli makanan, sehingga ia pun kembali menggunakan perahu kayaknya untuk menyusuri setiap sungai dan tanpa disangka-sangka justru membawanya sampai ke Meksiko. Di sana ia pun diamankan dan diinterogasi oleh petugas kota karena telah masuk wilayah perbatasan tanpa adanya kartu identitas yang jelas. Karena akan diamankan, Chris dengan segera memanfaatkan kereta barang yang melintas dengan cara menumpang secara ilegal agar bisa kembali lagi ke Amerika.
Yang ternyata kereta itu justru membawa Chris ke Los Angeles. Ia dengan segera memanfaatkan shelter house untuk bermalam di sana secara gratis tentunya. Tidak lupa ia juga membuat kartu identitas yang baru dengan nama Alexander Supertramp agar ia bisa mencari kerja. Namun saat melihat keadaan sekeliling kota yang mengingatkan dirinya yang dulu, seketika Chris mengurungkan dirinya dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan kembali menumpang pada kereta secara ilegal. Sayangnya, petugas kereta mengetahui keberadaannya dan langsung memukulinya hingga berdarah-darah. Masih berada di tengah kota, Chris tentu tidak bisa mengandalkan alam untuk hidup. Ia pun akhirnya bekerja di sebuah restoran makanan cepat saji, namun tidak bertahan lama. Ia harus dipecat karena permasalahan yang sepele, yaitu karena ia tidak memakai sarung tangan dan juga kaos kaki saat bekerja. Ia pun terpaksa melanjutkan lagi perjalanannya. Chris justru pergi di mana Rini dan Jane tinggal. Ia pun kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa lama dan bekerja sebagai penjual buku bekas di sana. Chris juga bertemu dengan gadis cantik bernama Tracy yang diam-diam menaruh hati padanya sejak pandangan pertama. Namun, Chris justru menolak gadis cantik itu. Singkat cerita, setelah merayakan malam Natal bersama di desa itu, keesokan harinya Chris memutuskan untuk kembali lagi melakukan perjalanannya yang diantar oleh Jane untuk membeli keperluan makanan sebagai bekal. Setelah itu, Chris bertemu dengan kakek tua yang bernama Ronjen yang merasa kesepian karena tinggal sendiri, lalu mengajak Chris untuk tinggal bersamanya selama beberapa bulan di rumah Ron dan banyak menghabiskan waktu bersamanya. Ron sangat sayang terhadap Chris, lalu menawarkan apakah dia mau diadopsi oleh dirinya untuk menjadi cucunya. Tapi Chris mengatakan bahwa ia akan membicarakan hal itu saat ia telah kembali dari Alaska. Setelah melalui jalur trekking yang panjang, akhirnya Chris sampai di Alaska pada bulan April tahun 1992 yang bertepatan dengan musim dingin. Alaska adalah tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan memulai jati dirinya. Di sana ia juga menemukan sebuah bangkai bus yang ia jadikan sebagai tempat tinggal dan diberi nama Magic Bus. Kegiatan sehari-hari Chris dihabiskan dengan membaca buku dan berburu hewan seperti burung dan ikan serta mencari tanaman beri-berian untuk dijadikan stok makanan. Tidak lupa untuk setiap harinya, ia juga menulis setiap kisah dan juga perjalanannya di buku hari-harinya. Hari demi hari berlalu dan musim pun berganti. Persediaan beras ia bawa mulai menipis, sehingga dia memutuskan untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan stok makanan. Tanpa disangka, Chris mendapatkan sebuah hewan buruan berupa seekor rusa yang sangat besar. Chris dengan semangatnya lalu memotong rusa tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil. Namun beberapa hari kemudian, rusa yang ia buru itu kemudian tidak lagi bisa dikonsumsi karena telah membusuk dan digerubuti belatung. Merasa kecewa, Chris pun mulai menyadari bahwa alam tidak selamanya bisa memberi kebahagiaan seperti apa yang ia harapkan. Chris lalu segera kembali ke Magic Busnya dan melanjutkan kegiatannya dengan menulis diary dan membaca buku. Entah kenapa pada saat itu ia justru mendapatkan kutipan yang sangat berarti yang menuliskan bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Selain itu, kutipan buku itu juga menuliskan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih berat dan lebih berarti bagi seorang laki-laki ketika ia sudah menemukan belahan jiwa dan memiliki keturunan. Semenjak itu, ia pun langsung menyadari bahwa ia tidak akan selamanya membiarkan hidupnya berada di hutan sendirian. Keesokan paginya, Chris langsung berkemas dan bergegas kembali pulang dan berharap bisa membagikan seluruh kisah perjalanannya yang ia telah tulis selama ini. Namun ternyata alam tidak semudah itu membiarkan ia pergi. Sungai satu-satunya yang menjadi jalan untuk kembali sudah tidak bisa lagi dilewati karena arus yang mengalir terlalu deras. Setelah sekian lama mencoba, Chris yang sudah putus asa kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke dalam bus untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Chris terbangun dengan perut yang sangat lapar. Namun, sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Bahkan binatang buruan sudah tidak bisa lagi ditemukan, karena mungkin sudah bermigrasi akibat perubahan musim yang ada. Chris dengan segera membuat lubang di sabuk agar bisa mengikat perutnya yang lebih berat lagi untuk menahan lapar. Beruntungnya, Chris membawa sebuah buku botani. Ia dengan segera mengadakan buku itu untuk mencari jenis-jenis tanaman apa yang bisa ia makan. Dia kemudian menemukan sebuah tanaman sejenis kentang liar. Akhirnya, tanaman itu pun ia makan, dan keesokan harinya tanpa disangka-sangka,
Chris justru terbangun dengan tubuh yang sangat menggigil karena demam tinggi yang tidak tahu disebabkan oleh apa. Akhirnya ia pun mencoba kembali membaca bukunya mengenai tanaman apa yang sebenarnya ia telah makan kemarin. Tanpa disangka, tanaman yang telah ia makan itu ternyata adalah sejenis tanaman beracun yang dapat menyebabkan kematian. Kini nasi telah menjadi bubur. Chris tidak bisa lagi mengandalkan dirinya karena sudah dilanda demam tinggi dan hanya bisa mengharapkan akan ada seorang pemburu liar yang akan menolongnya. Bahkan saat keluar untuk mengambil air pun, seekor beruang yang melintas sudah tidak lagi selera untuk menerkamnya. Kondisi Chris pun semakin parah yang membuat dirinya hanya bisa menghabiskan hari-harinya berdiam diri di dalam bus sambil menyesali hidupnya dan mengingat-ingat kenangannya di masa lalu bersama orang-orang yang ia sayangi, hingga akhirnya ia pun masih menyempatkan diri untuk membersihkan tubuhnya dan berpakaian secara rapi demi menyiapkan kematiannya sendiri. Dan akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bus besi itu hanya seorang diri, tepat di bulan April tahun 1992. Dan 2 minggu setelah kematiannya, jasad Chris ditemukan oleh sekelompok pemburu tanaman liar, bersamaan juga dengan buku diary-nya yang kemudian diadopsi oleh seorang penulis bernama Jon Krakauer hingga menjadi sebuah buku terbaru di masanya yang berjudul Into the Wild. Dan cerita pun berakhir. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana sebuah persepsi dari seorang anak itu terbangun dari perlakuan orang tuanya. Bagaimana Chris memiliki kesimpulan bahwa alam menjadi solusi kebahagiaannya karena orang tuanya yang terlalu mengandalkan materi. Kedua, bagaimana kebahagiaan itu sebenarnya bukan ditemukan tetapi diciptakan. Kalian bisa menciptakan kebahagiaan dimanapun. Kalian tidak perlu pergi ke hutan atau ke Dubai atau ke mall, tetapi kalian hanya perlu menganggap semua itu bahagia. Kalian cukup menikmati hidup kalian dengan sebahagia mungkin. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya sekali lagi adalah kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.